Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Toko Susilo TV, yang membahas mengenai wirausaha toko sembako atau kelontong. Jangan lupa teman-teman ya, subscribe, komen, share, like, serta tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya dari channel saya. Gratis loh. Terima kasih. Oke, pertama saya telah memposting tips awal mula membuka usaha toko baru ya. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai kelanjutan dari tips membuka toko baru, yaitu tips awal penyetokan barang waktu pertama kali membuka toko baru. Ada beberapa tips yang menurut pribadi saya dan pengalaman saya itu penting. Yang pertama yaitu kondisi bangunan, yaitu kondisi toko kita berupa permanen atau kayu. Bangunan kita besar atau kecil itu sangat mempengaruhi untuk penyetokan barang pertama kali di kios kita. Jadi setiap penyetokan barang, mulai dari bangunannya itu katakanlah permanen dan tokonya besar, itu berbeda dengan penyetokan permanen bangunan kecil atau bangunannya berupa kayu besar atau bangunannya berupa kayu tapi kecil. Nah, tergantung tingkat modalnya. Kalau besar dengan kapasitas bangunan permanen itu biasanya langsung. Kalau seperti saya bangunannya masih kayu, saya mulai dari kecil, dari modal 50 juta saya kembangkan selama 3-4 tahun ke depan ini. Bangunan saya pertama kali 4x4 cm, 4x4 meter ya teman-teman. Ini bisa dilihat lantainya masih papan. Ini rak hasil las-lasan rak besi, bisa dilihat. Yang pertama tadi berupa bangunan permanen atau kayu besar atau kecil, itu mempengaruhi. Dan yang kedua, Anda disuruh mencari toko yang menyediakan barang-barang grosiran murah. Untuk pertama kali penyetokan awal, Anda susah mendapatkan distributor utama, mendapatkan sales atau kanvas, karena semua itu melihat dari ukuran bangunan besar atau kecil. Apalagi toko baru pertama kali, saya sarankan seperti saya, carilah toko terdekat yang mempunyai kapasitas penjualan grosirannya sangat murah dan Anda bisa menjualnya kembali dengan harga yang sama pula seperti toko sebelah. Biasanya toko itu ada dua sistem pengkasiran, itu untuk konsumen umum dengan harga pasaran yang biasa, dan untuk konsumen kios, artinya penjualannya itu akan mendapat diskonan karena barangnya ingin dijual ulang, jual kembali. Itu poin kedua. Poin ketiga, selain dari toko terdekat, Anda bisa mencari, kalau jaraknya dekat atau mungkin jauh, barang yang tidak ada di toko tersebut, yaitu pasar tradisional atau pasar modern. Diseleksi tokonya yang murah,
Seperti awal pendirian saya, toko saya 4x4 itu masih papan. Itu pun di dalam ruangan saya untuk meminimalisirkan pengeluaran tidak tetap seperti etalase, merak, gondola seperti depan ini. Itu sama manage keuangannya. Untuk pertama kali saya beli ke pasar tradisional, menjualnya bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, sayur, dan lain-lain. Itu yang saya jual pertama kali. Untuk biaya tetap yang saya keluarkan itu berupa etalase yang saya beli seharga 4 juta sekian, etalase ukuran 2 kali 1,5 meter, serta etalase second bekas ukuran 1 meter kali 1,5, 1,5 juta. Serta saya membuat rak dinding, rak kayu ya, seperti ini. Ini rak kayu ini, dari kayu putih. Itu masih kayu. Untuk poin keempat, seperti apa yang saya alami, saya memulainya dari kecil, tidak langsung besar ya teman-teman. Itu saya menjual hasil kebun. Berupa apa? Sayur-sayuran, berupa cabai, dan lain-lain. Itu saya jual dari pertama. Jadi isi kios saya pertama itu hanya kebutuhan kamar mandi, tahu kamar mandi seperti apa, pesoden, sabun, dan lain sebagainya, serta kebutuhan dapur yang paling pokok, garam, gula, deterjen, molto, serta sayur mayur, beras. Nah itu yang pertama kali saya lakukan, karena saya memulainya dari kecil dulu ya teman-teman, karena modal saya keterbatasan. Untuk yang selanjutnya, poin nomor 5 yang saya lakukan, saya menjual ikan asin teman-teman. Lumayan ikan asin, untungnya terjangkau, lumayan besar. Itu saya belinya di pasar tradisional yang ada di tempat saya. Lumayan jauh sih jaraknya, sekitar 1 jam ditempuh dari tempat saya. Untuk yang keenam yang saya lakukan waktu toko saya masih kecil, goreng sendiri dan jual sendiri. Nah, apa maksudnya? Ada kacang tanah, coba kalian goreng, kalian jual sendiri. Kerupuk mentah kalian goreng, dibungkusin, jual sendiri. Alhamdulillah, walau keuntungannya sedikit, tapi itu hasil jerih payah kita, nggak mengeluarkan tetek bengainya yang terlalu berat. Sambil perlahan, sambil kita menelusuri kebutuhan-kebutuhan pokok yang diinginkan dari pelanggan, mulai pelan-pelan ada tambahan dana pinjam di bank, dan dengan meminjamkan sertifikat rumah, tanah rumah kepada pihak bank. Untuk poin selanjutnya yaitu, jika toko kita sudah lumayan, nanti akan dimasukin. Pertama bukan sales teman-teman, kanvas, mobil box. Memang harganya ya agak mahal sih daripada sales dari distributor utamanya. Perbedaannya cukup jauh. Mereka menawarkan berbagai jenis barang, ya kita selektif aja. Ada yang selektif begini, kadang ada barang yang ditawarkan mahal karena melihat toko kita baru. Selektif lah dalam melakukan pembelian produknya. Yang saya bilang selektif antara harga jualnya kanvas, toko terdekat sebagai sumber pemasukan barang-barangnya kita, dengan toko yang ada di pasar-pasar tradisional atau modern. Cari yang paling murah, relakan waktu untuk keluar sebentar, cari barang di situ. Jika memang di kanvas barangnya agak mahal, nggak usah dibeli. Perlahan-lahan toko saya yang ukuran 4x4 saya perluas lagi, karena di sebelah sini, ini coba lihat teman-teman. Nah itu dulu ruangan kamar, akhirnya saya bongkar, saya luasin. Jadi ini ukurannya sekarang saya luasin, dulu masih 4x6. 4x6 lumayan. Nah
Ini teras depan sama teras samping dulunya masih teras. Hingga pelan-pelan saya ngumpulin, saya nabung, saya rehab dari mulai atap sampai bawahnya, hingga akhirnya luasan kios saya sekitar 6 berapa ya ini teman-teman, ya mungkin sekitar 10 kali 6 ini. Nah ini tiang, nah tiang tengah itu, nah ini batas dulu, batas teras. Nah saya besarin sampai ke depan, ini bisa dilihat. Ini parfum. Jadi tip awal penyetokan barang yang saya lakukan sesuai dengan pengalaman saya ada 8 poin. Itu yang saya rasa sangat perlu, seperti apa yang saya alami. Poin pertama itu sangat mendasar dan sangat penting sekali. Kondisi bangunan, permanen atau kayu, besar atau kecil, itu sangat mempengaruhi penyetokan berikutnya dengan modal ya teman-teman. Yang kedua yaitu cari agen yang termurah, entah itu toko, entah itu dari pasar modern, pasar tradisional gitu. Yang ketiga itu langsung kita ke pasar modern atau tradisional, nyari barang yang sekiranya tidak ada di toko yang terdekat dari toko kita, kios kita. Ini beras teman-teman. Yang poin keempat dengan kelima, kita jual hasil kebun berupa sayur, ikan asin. Hasil keenam, kita jualan sendiri teman-teman, kerupuk, kacang goreng, atau yang dan lain sebagainya. Nah nanti sambil kios kita masih kecil, kita lebarin, kita perluas perlahan-lahan, akan datanglah kanvas, mobil box, kemudian pelan-pelan hingga melihat bangunan kita yang sudah mungkin katakanlah pantas. Itu terkadang sales 1 2 dia akan singgah ke kios kita, ke toko kita. Dia akan menawarkan produknya dengan sistem pertama apa? Bukan kredit bro. Kredit yaitu pelunasan dengan jangka waktu, biasanya jangka waktunya 1 atau 2 minggu. Tapi untuk pertama kali kita sebagai langganan, kita biasanya BDT, bayar di tempat. Saat barang itu datang kita bayar di tempat, mungkin hingga 3-4 kali pembelian produknya gitu teman-teman. Nah ini beras, stok beras lainnya masih ada di gudang teman-teman ya. Ini Supermi, ini sabun cair. Jadi perintisan, nah ini sabun dari Unilever, sampo belum datang teman-teman ya, kemarin baru saya pesan orderannya, jadi tinggal menunggu. Es krim, jadi perjalanan kios saya dengan modal awal 50 juta, sekitar 1 tahun kemudian saya pinjam bank sebesar habis 50 juta, saya pinjam ke teman saya keuangan 50 juta. Nah, di tahun berikutnya saya ngambil bank teman-teman ya, ngambil bank 100 juta. Itu saya lunasin selama 2 tahun dengan angsuran per bulannya sekitar 5 juta 2 tahun. Ini perkakas pernak-pernik bangunan. Sambil berjalan saya ambil 100 juta, saya kembalikan ke teman saya 50 juta. Di 2 tahun kemudian setelah lunas, saya ngambil bank lagi sebesar 200 juta untuk mengisi kekosongan kios saya. 200 juta berjalan sudah setahun.
sudah berjalan setahun. Saya mencoba untuk karena tanah saya kablingan, untuk mengekspansi geos saya. Soalnya kalau geos saya direhab itu akan memakan biaya bisa 3-4 kali lipat. Nah, saya putuskan untuk membeli tanah seluas 2 kapling, yaitu ukuran 20 kali 25. Masih di dalam kampung saya sendiri. Itu TV teman ya. Itu seharga 120 juta. Jadi setelah 200 juta saya ambil di bank lain, 1 tahun kemudian saya beli tanah 2 kapling. Itu saya beli dengan harga, saya ambil bank 150 juta, 120-nya saya untuk membeli tanah, 30-nya saya pakai untuk modal lagi teman-teman. Oh, ini mesin cuci, kulkas, untuk elektronik masih seadanya teman-teman ya. Yang penting lengkap dulu. Yang belum ada di kios saya ya kasur dengan kasur yang belum ada teman-teman ya. Itu TV. Ini obat-obat pertanian teman-teman ya. Nah, sekarang tinggal saya jalani apa yang sudah saya lakukan kemarin. Ya mungkin rencana ke depan, tanah itulah yang akan saya gunakan untuk kios saya atau toko saya. Oke teman-teman, ini sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Jangan lupa untuk komen apa kekurangannya atau apa yang kurang. Jangan lupa subscribe, like, tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.